artefak dan kesininya adalah era Newton ya. Nah kalau di era Newton itu sendiri bahwa Isaac Newton itu menemukan bagaimana kerja dari sinar matahari. Ternyata sinar matahari itu bukan hanya kuning, tetapi sinar matahari itu terbagi 7 warna begitu. Nah sehingga namanya tersebut dinamakan spektrum ya, teori tentang spektrum. Oke, yang selanjutnya ada era yang dinamakan era revolusi. Nah di era revolusi tersebut menemukan berbagai modifikasi mengenai cahaya ini. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, di awal era industri atau di era revolusi itu, orang menemukan bahwa cahaya merah tersebut, bukan menemukan, nyontek kali ya, bahwa cahaya merah, dari cahaya merah tersebut akan menimbulkan kehangatan dan bisa menghancurkan plak-plak di pembuluh darah, sehingga kita mengenal dengan teori infrared ya. Nah, sebetulnya kan itu cahaya biasa ya, bohlam biasa, cuman di bohlamnya tersebut itu dilapisi oleh warna merah, sehingga supaya gaya ya, itu dinamakan infrared. Oke ya, seperti itu. Nah yang kedua, masih di era revolusi ini, ada menemukan dengan istilah kalau di bank ataupun di tempat-tempat menukar uang dimanapun, kita mengenal dengan pemeriksaan ultraviolet. Oke, pemeriksaan ultraviolet ya. Pemeriksaan ultraviolet itu sendiri adalah satu teknik untuk memisahkan elemen-elemen warna, sehingga jikalau ada kesenjangan dari elemen warna tersebut atau penumpukannya tidak wajar, nah maka itu ada kepalsuan. Begitu yang diterapkan sekarang pada misalkan mata uang ya, sehingga kertas yang palsu ataupun kertas uang yang palsu itu bisa kelihatan. Selain itu juga di Denmark sana ada seorang profesor ya, yang profesornya karena jadi meneruskan satu kebiasaan nenek moyangnya, di mana dulu ya, ketika nenek moyangnya itu bermasalah dengan masalah kulit ya, nah kemudian sekarang dikenal dengan TBC kulit ya. Jadi satu bentuk serangan bakteri ya, yang merusak kulit secara masif ya. Nah TBC kulit itu jikalau terus disoroti oleh warna violet tersebut, nah maka si TBC kulit tersebut tidak berkembang dan mulai terjadinya regenerasi di kulitnya tersebut. Jadi begitu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara bahwa sebetulnya teori warna ini sudah berabad-abad lamanya ya, mungkin dari semenjak kenabian itu sudah ada, kemudian dilanjutkan. Oke, nah sekarang lepas dari itu semua Bapak Ibu sekalian ya, kita akan mempelajari, memahami sebetulnya apa sih yang dinamakan medical picture DGM. Yang pertama nih yang harus kita pahami adalah kita mengenal warna dasar ya. Warna dasar itu berbicara adalah warna yang paling dasar. Begitu dengan alam semesta Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan rancang bangun ya. Nah, jadi warna dasar itu warnanya putih, hanya putih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara warna dasar itu adalah putih. Oke. Setelah itu ada 4 warna primer. Oke. 4 warna primer.
Satu itu warna merah, dua warna biru, ya, tiga warna kuning, dan empat warna hijau. Oke, kelimanya itu warna putih ya. Oke, jadi warna dasar, warna primer. Oke, apa hubungannya 5 warna ini dengan pemungsian tubuh kita atau memungsikan tubuh orang lain? Oke, ya. Ini sangat hubungannya erat sekali dengan kondisi tubuh di tubuh manusia. Kita pahami bahwa tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel. Nah, di semua triliunan sel itu 96% sel tersebut itu berkumpul di otak. Oke, tahukah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan JMR sekalian, bahwa otak itu juga mempunyai warna? Selain mempunyai warna, otak itu sendiri mempunyai makna dan fungsi masing-masing di tiap warnanya tersebut. Sebagai yang pertama tadi syaratnya, kita itu adalah seorang komunitas JM. Yang kedua, kita berwudu. Oke. Yang ketiga, selain kita sudah berwudu, kita mengambil satu posisi yang rileks, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun sebetulnya, karena ini masalah konsentrasi. Oke, pasien yang sadar dulu. Oke, yang sadar dulu ya, yang sadar dulu. Berarti pertama, pasien yang sadar itu bisa kita kendalikan sepenuhnya oleh kita. Contoh, pasien tersebut mengeluh dengan sakit kepala, dengan keluhan rasa sakit. Nah, rasa sakit itu, untuk menghilangkan rasa sakit adalah warna biru. Nah, setelahnya warna biru, kan pertama kita menerapkan warna dasar dulu ya, warna dasar putih. Nah, kemudian warna primernya yang biru. Nah, setelah warna biru, kemudian tutup lagi dengan warna putih. Kalau tidak ditutup dengan warna putih lagi, maka tidak akan fungsional. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu salah satu caranya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau meredakan rasa sakit, berarti kita bayangkan warna putih, orang tersebut membayangkan warna putih, yang bersangkutan klien tersebut ya, kemudian bayangkan warna biru masuk ke otaknya, kemudian bayangkan lagi warna putih. Oke, ya. Itu yang paling bagus. Nah, jadi selalu diakhiri warna putih lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa ketika seseorang itu ingin menghilangkan rasa sakit, pertama termasuk diri kita sendiri nih, kita tarik napas, nah bagian mana yang sakit ya. Jadi kemudian misal gini, ini self terapi ya. Kita misalkan mengeluh rasa sakit itu di dada. Nah, hal yang harus dilakukan adalah satu, kita tarik napas. Nah, kita tempelin di daerah yang sakit tersebut ya. Kalau diri kita sendiri nih. Nah, tarik warna putih, masukin ke zona yang sakit tersebut sampai perasaan penuh di zona yang sakit tersebut oleh warna putih. Nah, setelah itu, setelah penuh, kemudian kita tarik lagi napas. Nah, kemudian masukkan warna biru. Nah, warna biru ya. Setelah masuk warna biru, sampai warna biru itu penuh di dalam dada tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tutup dengan membayangkan lagi warna putih. Oke, lepasin. Nah, kita tanya berkurang atau enggak. Kalau diri kita sendiri pasti kita yang merasakan ya. Nah, kalau pasien yang bersangkutan, nah itu tanya, itu pasti mereda. Sampai terus kita ulang-ulang ya. Kalau rasa sakit itu ulang-ulang, warna putih, biru, putih. Oke, putih, biru, putih. Seperti itu. Kalau seandainya seseorang bermasalah dengan benjolan ya, benjolan atau yang namanya infeksi yang berkelanjutan ya, kemudian berbicara
ada benda asing, misalkan benda asing di kepala ya, gangguan otak organik ataupun di mana bagian saja, ada yang lymphom ya. Lymphom itu lemak daging jadi istilahnya, itu pada di dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang mengganjal ya. Nah, berarti sesuatu yang harus dihancurkan. Oke, siapapun yang sedang sakit lambungnya sekarang, yang sedang merasakan sakit di jasadnya ya. Oke. Langkah yang pertama itu adalah, pertama Anda bayangkan warna putih menyelimuti bagian titik asinya tersebut ya, di titik asi. Nah, oke. Nah, setelah itu bayangkan warna, misalkan kalau sakit tadi warnanya berarti warna biru ya. Kemudian setelah biru kemudian warna putih lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan sendi sulit digerakkan? Nah, sendi sulit digerakkan. Oke. Sendi sulit digerakkan itu berurusan dengan yang namanya glukosamin atau pelumas ya. Pelumas. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita bayangkan energi putih itu masuk ke dalam tubuhnya total ya. Setelah itu kemudian masukkan warna kuning, karena warna kuning itu pelumas. Oke, bagi yang pasien stroke yang sulit digerak-gerak ya. Oke, ya. Itu juga harus memakai pelumas atau warna kuning. Setelah itu balik lagi ke warna putih. Oke. Jadi kalau tidak demikian sulit. Oh, bagaimana yang stroke? Oke, barusan misalkan yang gangguan sendi ya, yang gangguan sendi. Oke, saya mau minum heksa dulu nih. Oke, kalau berbicara lagi bagaimana yang stroke. Nah, yang stroke itu bermasalah dengan yang namanya otak ya. Kalau otak kiri berarti urusannya dengan anggota gerak sebelah kanan. Kalau misalkan dengan otak kanan berarti terbalik ya, berarti dengan anggota gerak yang sebelah kiri. Oke. Bagaimana caranya memulihkan yang stroke? Yang pertama sekali, karena stroke itu multiple ya, berbagai macam gangguannya. Yang pertama, Anda itu masukkan dulu warna putih. Setelah Anda memasukkan warna putih, memasukkan warna putih. Nah, yang dituju oleh Anda pada pasien tersebut itu bukan anggota geraknya dulu, tapi yang dituju oleh Anda adalah pada organ otaknya. Anda, luar biasa. Alhamdulillah, sakit dada kanan saya coba, alhamdulillah langsung lega Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Wahyu Muhammad, terima kasih yang luar biasa ya. Tuh ada yang sakit sendi. Oke, yang tadinya tidak bisa digerakkan jadi bisa digerakkan. Terima kasih. Oke. Sekali lagi ya, ini real ya. Ini berarti pemungsian masalah otak. Karena sekali lagi, warna itu sangat mempengaruhi terhadap gelombang otak. Bahkan pengobatan warna itu lebih efektif dari pengobatan suara ya. Karena suara itu, resonansi suara bisa dikalahkan oleh resonansi warna ya. Oke. Kali lagi, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Sangat penting Anda kuasai. Jikalau nih ada yang stroke, balik lagi kepada pasien stroke. Kalau stroke itu ada dua hal. Satu berarti masalah penyumbatan ya. Penyumbatan, dan yang kedua masalah penyumbatan yang memecahkan pembuluh darah. Oke, bagi yang penyumbatan, otaknya yang penyumbatan. Oke, yang mengalami penyumbatan. Bagaimana yang mengalami penyumbatan kan gitu ya. Kalau yang mengalami penyumbatan itu tidak totalitas geraknya itu nol ya. Biasanya masih ada anggota gerak yang anggota badan yang bisa digerak-gerak. Nah, itu cirinya penyumbatan. Terus kalau istilahnya itu penyumbatan, itu datangnya tuh perlahan-lahan ya, tidak sekaligus. Tapi kalau yang namanya pembuluh darah otaknya pecah, itu serangannya itu dia sedang kerja, gitu. Langsung jatuh ya.
langsung tidak sadarkan diri. Oke, ini berbicara dulu kepada organ yang pecah pembuluh darahnya, yang sedang kerja langsung serangan stroke ya. Nah itu. Nah bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah masukkan dulu gelombang putih dulu ya, warna putih dulu ke tubuhnya. Kalau kita bersentuhan langsung. Kalau tidak bersentuhan langsung berarti tanya dulu si pasiennya bisa membayangkan atau enggak. Kalau enggak berarti ada satu orang anggota keluarganya yang menempelkan tangannya di daerah kepalanya. Oke, atau anggota badan yang bersentuhan antara kulit dengan kulit. Nah, yang harus dilakukan adalah masukkan dulu warna putih ke dalam tubuhnya. Oke, setelah warna putih, nah karena terjadi pecahnya pembuluh darah, berarti si pembuluh darahnya itu harus diregenerasi sel dulu, harus dipulihkan dulu ya. Apa yang harus dilakukan? Masukkan dulu oleh kita warna hijau. Hijau itu regenerasi sel, mempercepat regenerasi sel ya. Nah, setelah dimasukkan warna hijau, nah kemudian kita masukkan warna kuning sebagai pelumas. Oke, warna kuning sebagai pelumas. Begitu. Nah, tetapi kalau yang penyumbatan berarti yang harus dilakukan adalah pertama kita masukkan dulu warna putih, setelahnya warna putih itu kita masukkan warna merah sebagai penghancur, gitu. Penghancur ya. Setelah penghancur kemudian pelumas yang warna kuning, balik lagi ke warna putih. Selalu awali dan akhiri dengan warna putih. Itu yang menjadi prinsip. Ya. Jadi selalu menjadi batasan ya, bahwa warna putih itu adalah batasan awal dan akhir. Oke, warna dasar di awal dan akhir itu warna putih harus ditutup dengan itu. Jikalau tidak, itu tidak fungsional. Kalaupun fungsional, wah itu sangat luar biasa. Ya, itu satu bentuk sugestibilitas. Nah, ini berbicara kepada kerja otak, Bapak Ibu sekalian ya. Karena otak kita sendiri memperbaiki tubuh kita sendiri. Begitu dengan otak kita itu bisa memperbaiki otak orang lain dengan cara gelombang elektromagnetik kita di dalam ujung-ujung tangan kita itu atau ujung-ujung kulit kita itu, apalagi di tangannya itu ada yang namanya saraf tepi atau saraf perifer. Saraf perifer tersebut menjadi penghantar gelombang dari diri kita terhadap orang lain. Oke, ya. Penghantar gelombang listrik atau magnet dari diri kita terhadap orang lain. Kenapa bisa melalui media telepon? Karena media telepon itu ada gelombang elektromagnetiknya, sehingga menghantarkan dari kita ke orang lain. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Ini sangat mudah sekali. Oke. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau misalkan stroke, tujuh otak, penyumbatan, pecah pembuluh darah. Oke, sebentar. Bagaimana kalau penyumbatan iya, pecah juga iya di otaknya? Kan gitu. Jadi prinsip awal kalau ada yang pecah dulu, yang pecah nih, berarti kan yang paling intinya itu adalah pecahnya ya. Karena lama-lama menumpuk menyumbat itu menyebabkan si selangnya itu pecah atau si pembuluh darahnya itu pecah. Yang harus kita tangani itu adalah pecahnya dulu. Oke, pecahnya dulu ya. Jadi kita masukkan warna putih atau membayangkan warna putih, si orang tersebut disuruh membayangkan warna putih. Kalau misalkan hilang kesadaran, kita yang memegangnya ataupun anggota keluarga yang memegangnya yang membayangkan warna putih. Oke, warna putih. Oke, masuk ke dalam ke tubuh pasien tersebut. Nggak apa-apa si nggak usah dimasukkan juga nggak jadi masalah. Yang penting si yang memegang, orang yang kan pasiennya tidak sadar nih, kemudian orang yang sadarnya itu memegang, suruh aja sama kita untuk membayangkan warna putih. Oke, setelah warna putih berarti obati dulu pecahnya, yaitu dengan warna hijau.
warna hijau. Warna hijau itu adalah supaya yang pecah di pembuluh darah di otak tersebut itu menjadi pulih kembali, ada regenerasi sel. Oke, ini sangat kelihatan ya kalau dilihat oleh alat ya. Nah, kalau dilihat oleh scan sangat kelihatan sekali perubahannya. Ini bukan masalah mistik. Iya juga mau mistik silahkan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling jelas adalah kekuatan di sini adalah kekuatan pengungsian daripada kekuatan otak kita dan otak yang bersangkutan. Jadi yang stroke, pecah dan menyumbat pembuluh darah adalah pertama kita masukkan dulu warna putih. Setelah warna putih kita masukkan, nah kemudian kita masukkan warna hijau. Setelah warna hijau kemudian masukkan warna penghancur, warna merah, supaya si penyumbatannya itu hancur. Setelah hancur kemudian ada warna kuning sebagai pelumas supaya si otak itu beredar tanpa tersendat-sendat ya. Nah setelah itu kita kasih lagi warna putih. Oke, Anda bisa mencobanya sendiri ya, mencoba pada jasad Anda sendiri. Dan sekali lagi di sini masalah bukan keyakinan ya, keyakinan itu hasil ya dari sebuah reality. Anda berusaha mempercayai diri Anda ya, karena dalam sebuah naungan ilmu yang tersentral, Anda sekali lagi harus mempercayai diri Anda dalam naungan ilmu yang tersentral dan Anda bisa memfungsikannya. Asal tadi Anda adalah seorang anggota GM, Anda juga berhubungan baik dengan ilmu ini ya, dengan 3 pilar ini jalan, insya Allah Anda bisa lakukan apapun ya, lakukan color therapy atau medical picture ini dengan cara yang sangat baik. Oke, itu yang bisa diterapkan. Terus apalagi yang mungkin yang menjadi penasaran, karena ini harus tuntas ya. Kita berbicara medifik dulu. Nah, bagaimana nih bertanyakan? Apakah ini bisa? Ini ada pertanyaan. Apakah kita bisa memfungsikannya secara maksimal? Anda akan maksimal, kita akan maksimal memfungsikan color terapi ini apabila Anda melakukan power bank sebelumnya nih. Anda melakukan power bank atau Anda melakukan yang namanya 4 olah napas. Satu, misalnya Anda belum bisa power bank, Anda mungkin kalau tidak bisa power bank maka Anda mengolah napas perut, olah napas dada urutannya ya, olah napas diafragma, kemudian olah napas otak atau olah napas tangan. Oke ya, itu ya yang harus dilakukan. Kalau Anda melakukan power bank dulu atau 4 olah napas, maka akan maksimal, akan sangat maksimal. Oke ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita, di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita misalkan merasakan mengobati orang yang batuk-batuk katanya gitu. Oke. Untuk mengobati orang yang batuk-batuk ya, atau diri kita yang batuk-batuk, nah maka yang harus kita lakukan adalah seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Kita harus lakukan dulu wudhu ya. Setelah itu kemudian mengambil posisi rileks ya. Nah setelah itu kita bayangkan warna putih ya, warna putih masuk ke dalam jasad kita, atau si pasien tersebut disuruh membayangkan warna putih. Kalau tidak bisa membayangkan warna putih, sebutkan saja bahwa Anda menarik napas sedang memasukkan warna putih kepada saluran napasnya. Oke, setelah itu maka lakukan yang namanya masukkan, setelah warna yang putih masukkan warna yang kuning. Oke, masukkan warna yang kuning. Set. Nah, karena warna kuning itu pelumas, antibakteri, antivirus, antiprotozoa ya. Nah, masukkan warna kuning sehingga sampai penuh pada saluran napasnya. Nah, setelah itu balik lagi kepada yang namanya warna putih. Oke, gampang ya sebetulnya ya. Oke, sangat gampang kah? Sangat gampang ya.
Oke, sangat gampang. Oke, Anda dalam kondisi 3 pilar, kemudian Anda dalam kondisi berwudu. Nah, clear sudah. Oke ya. Jadi kalau kalau misalkan berbicara ini sangat gampang kah? Ada yang masih belum mengerti? Saya masih kasih waktu nih 1 menit. Ada yang belum mengerti? Warna apa yang baik untuk memedifik janin? Oke. Memedifik janin sama dengan memedifik yang namanya medifik diri sendiri. Jadi satu persiapan nih Bapak Ibu sekalian, jikalau Anda dalam kondisi sebelum tidur, sebaiknya Anda olah napas itu. Kenapa dulu saya memberikan seri-seri color terapi ya, 5 warna dasar. Jadi sebelum Anda tidur, sebelum kita tidur, kita lihat titik yang misalkan putih. Nah, kita tarik napas, kita bayangkan bahwa napas kita membawa udara berwarna putih memasuki otak dan disalurkan ke seluruh tubuh. Oke, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu masukkan lagi. Nah, olah napas yang kedua, kita tarik napas, kita seolah-olah memasukkan warna merah kepada otak. Dari otak ini baru kita sebarkan ke bagian yang lain. Yang ketiga, kita tarik napas lagi. Bayangkan bahwa kita menarik napas dengan warna hijau. Kemudian dari warna hijau itu kumpulkan di otak. Nah, ingat, pahami ya, bahwa intinya adalah pusatkan dulu di otak. Setelah itu kemudian salurkan ke bagian yang dituju. Oke, kalau otak yang menjadi gangguannya berarti cukup di otak ya. Kita salurkan ke situ aja, dan di situ kemudian ditujukan pada bagian yang bermasalah. Oke, ya itu. Jadi bayangkan 5 terapi. Jadi untuk Bu Hilmi nih, bagaimana cara memedifik janin supaya janinnya itu dari awal sampai akhir itu berfase sesuai dengan karakter dari triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Apalagi triwulan pertama ya, dalam proses pembentukan, karena triwulan pertama itu sangat menentukan dari kualitas dan kuantitas janin itu sendiri. Saya anjurkan kepada Bu Hilmi supaya dari awal ya, kalau misalkan kan kita mau memeriksa kondisi tubuh kita itu tarik napas 5 kali ya. Yang 5 kali tarik napas itu, bayangkan oleh Bu Hilmi bahwa Bu Hilmi itu menarik napas, mengumpulkan napasnya itu, warnanya itu di otak. Kalau belum bisa membayangkan warnanya tersebut, maka warna tersebut kita katakan aja kita sedang menarik napas berwarna putih misalkan. Nah, memasuki kepala kita, memenuhi kepala kita, kemudian kita sebarkan ke seluruh tubuh. Kalau belum bisa membayangkan, maka usahakan rekan-rekan sekalian untuk menyebutkan aja dulu ya, karena dari getaran ya, dari getaran yang kita sebutkan tersebut itu juga sama memfungsikan otak kita ataupun otak klien. Oke ya, bisa dipahami ya, sangat mudah ya, sangat mudah. Sehingga jikalau nanti kita akan membahas mengenai, jadi sekali lagi, salah satu syaratnya bahwa medifik ini akan fungsional jikalau Anda masih terkait dengan ilmu ya. Karena ruhan min amrina, ruh pembangkit budayanya adalah keterkaitan seseorang dengan ilmu. Itu. Yang kedua, ketika Anda memungsikan, Anda dalam kondisi berwudu. Oke. Yang ketiga, Anda mengambil posisi yang nyaman ya, yang rileks menurut Anda atau menurut pasien Anda. Nah, kemudian setelah itu usahakan pertama itu masukkan warna dasar. Warna dasar itu putih ya. Masukkan warna dasar. Oke, itu nanti akhiri lagi dengan warna putih. Oke ya.